Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang solih dan solihah, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan juga masih bersemangat. Oke teman-teman, kembali lagi di pembelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang bab 1, yaitu pecahan. Nah, kita akan membahas tentang memahami pecahan dengan gambar dan juga perbandingan. Nah, teman-teman, kenapa sih kita harus belajar pecahan? Nah, ini. Ternyata ilmu pecahan ini kita pakai dalam kehidupan sehari-hari. Itu alasannya kenapa kita harus belajar pecahan ini. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa bentuk-bentuk pecahan yang akan kita pelajari itu yang pertama pecahan biasa, lalu ada pecahan campuran, pecahan desimal, dan juga persen. Nah, sebelum kita membahas itu semua, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian pecahan? Nah, teman-teman, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah satu, mengetahui nilai pecahan sesuai dengan bagian atau gambar yang ada. Yang kedua, mengetahui tanda perbandingan dan juga artinya. Dan yang ketiga adalah membandingkan dua pecahan dengan gambar dan juga bilangan. Nah, teman-teman, perlu kalian ketahui bahwa ilmu pecahan ini juga berkaitan dengan Quran Surat An-Nisa ayat 11, yang artinya adalah Allah mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Nah, teman-teman, 2/3 ini adalah bentuk pecahan. Ya, 2/3 adalah bentuk dari pecahan biasa. Itu ya, teman-teman, sepenggal arti dari Quran Surat An-Nisa ayat 11. Nah, teman-teman, tahukah kamu apa sih pecahan itu? Ya, teman-teman perhatikan gambar biskuit berikut ini. Ini adalah satu biskuit yang kemudian Bu Dewi potong jadi dua bagian. Nah, jika salah satu biskuit ini diambil, maka nilainya adalah 1/2. Kenapa bisa 1/2? Karena yang kita ambil adalah satu bagian. Banyaknya biskuit ada 2. Jadi, satu biskuit ini nilainya adalah 1/2 bagian. Nah, bagaimana jika dipotong menjadi 4? Ya, jadi masing-masing kue ini nilainya adalah 1, dari banyaknya biskuit ada 4. Jadi nilainya adalah 1/4. Begitu juga dengan apel yang dipotong menjadi 4 bagian ini. Nah, masing-masing bagiannya nilainya adalah 1/4. Selanjutnya pizza. Ya, pizza ini dipotong menjadi 8 bagian. Jika kita ambil satu bagian, maka nilai satu pizza tersebut adalah 1/8. Maksudnya adalah 1 dari total keseluruhannya itu 8 bagian pizza. Ya, teman-teman. Berikutnya di sini ada buah jambu dan juga buah apel. Buah jambu yang warna merah, buah apel yang berwarna hijau. Nah, jika ditanya banyaknya buah jambu, teman-teman perhatikan di sini buah jambunya ada 4. Total semua buah di piring ini ada 9. Maka kita tahu bahwa banyaknya buah jambu ini adalah 4/9. Selanjutnya adalah buah apel. Buah apel ada 5. Dari jumlah keseluruhannya ada 9. Maka banyaknya buah apel pada piring tersebut adalah 5/9. Nah, dari situ kita tahu ya teman-teman bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan. Ditulis dengan lambang berikut. A/B, di mana A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Dengan syarat A dan B harus bilangan bulat, di mana B tidak boleh sama dengan 0.
Nah, ini dibacanya A per B, atau artinya A dibagi B. Nah, contoh berikutnya, teman-teman perhatikan, 1/2. Ya, bilangan ini dibacanya 1/2. Atau 1 dibagi 2 artinya. Ya. Contoh yang kedua adalah 5/3, atau 5 dibagi 3. Contoh berikutnya adalah 12/10 atau 12 dibagi 10. Nah, berikutnya kita akan memahami pecahan dengan gambar. Kita tahu ya bahwa nilai satu biskuit ini tadi adalah 1/4. Bagian yang diambil mewakili 1 dari 4 bagian atau potongan, maka ditulisnya 1/4. Berikutnya tadi pizza, kita tahu ini mewakili 1 dari 8 bagian, maka ditulisnya 1/8. Dan untuk jambu itu 4/9, untuk apel itu 5/9. Nah, teman-teman, berikutnya kita masuk ke tanda perbandingan. Teman-teman pasti sudah tahu ya, bahwa yang di sebelah kiri ini artinya lebih kecil. Lalu, tanda yang kedua adalah sama dengan. Yang ketiga adalah tanda lebih besar. Ingat baik-baik ya, teman-teman. Berikutnya adalah, nah, ini adalah catatan yang teman-teman harus ingat dan perhatikan. Catatan yang pertama adalah jika angka pembilang sama dan penyebutnya berbeda, maka penyebut dengan angka besar nilainya lebih kecil, dan penyebut dengan angka yang kecil nilainya lebih besar. Teman-teman perhatikan contoh berikut. 1/4 dan 1/2. Di mana pembilangnya di sini sama ya, teman-teman, yaitu angka 1, dan penyebutnya berbeda. Yang pertama adalah 4, dan yang kedua adalah 2. Teman-teman jangan terkecoh dengan nilai penyebut yang ada, karena penyebut yang angkanya besar justru memiliki nilai yang lebih kecil, dan penyebut yang angkanya kecil justru akan memiliki nilai yang lebih besar. Nah, di sini contohnya adalah 1/4 akan lebih kecil dari 1/2. Teman-teman bisa dibuka buku paketnya halaman 8 dan juga 9. Penjelasannya ada pada buku paket. Selanjutnya, untuk catatan yang kedua, jika angka pembilangnya berbeda, contohnya di sini ada 3 dan 1, dan penyebutnya sama. Di sini penyebutnya 4. Maka bilangan bisa langsung dibandingkan. Ya, jadi 3 kita tahu itu lebih besar daripada 1. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, penjelasan ini ada di halaman 4 dan juga halaman 5. Catatan yang ketiga, yaitu adalah jika angka pembilang dan juga penyebutnya berbeda, maka kita harus gunakan rumus berikut. Rumus ini ada di halaman 9 ya, teman-teman bisa lihat pada buku paket. A banding B atau A per B, titik-titik dari C per D. Maka kita kali silang, teman-teman. A dikali D, titik-titik B dikali C. Nah, supaya lebih jelas, perhatikan contoh berikut. 5/4, titik-titik 2/5. Nah, karena di sini pembilangnya beda, dan penyebutnya juga beda, maka kita kali silang. 5 dikali 5. 4 dikali 2. Nah, untuk penyebutnya juga sama, kita kalikan. 4 dikali 5. Kita tahu 5 kali 5 adalah 25, dan 2 kali 4 adalah 8. Nah, teman-teman tahu ya, bahwa 25 itu lebih besar dari 8. Atau bisa juga ditulis seperti ini. 25 per 20. 20 ini didapat dari 4 dikali 5. Penyebut 1 dikali penyebut 2. Itu lebih besar dari 8/20.
Jadi kesimpulannya adalah 5/4 lebih besar dari 2/5. Nah, ini adalah perbandingan tanpa gambar ya, teman-teman. Yang pertama adalah 2/5, titik-titik 2/7. Nah, ingat kita gunakan perkalian silang, yaitu 2 dikali 7, titik-titik 2 dikali 5. 14, jadi lebih besar daripada 10. Jadi tanda yang kita pakai adalah tanda lebih besar. Nah, contoh yang kedua adalah 3/4, titik-titik 5/4. Di sini penyebutnya sudah sama ya, teman-teman. Jadi bisa langsung dibandingkan. 3, titik-titik 5. Berarti 3 lebih kecil dari 5. Ya, selanjutnya 2/5, titik-titik 4/10. Nah, jika dikali silang, 2 dikali 10 hasilnya 20, 4 dikali 5 juga hasilnya 20. Itu artinya 2/5 sama dengan 4/10. Nah, teman-teman, berikutnya adalah perbandingan dengan gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang atas itu nilainya adalah 1/2. Tadi ya, teman-teman, seperti gambar yang di awal, ini kan dibagi 2 awalnya. Jadi ini nilainya 1/2. Nah, ketika dibagi lagi, maka nilainya 1/4. Jadi, 1/2 itu lebih besar dari 1/4. Atau 1/4 itu lebih kecil dari 1/2. Bisa dilihat berdasarkan gambar berikut. Di sini, 1/4 bagian ini lebih kecil dari 1/2. Nah, contoh berikutnya. Teman-teman lihat, bagian yang diarsir ini nilainya adalah 1 dari banyaknya ada 2, jadi 1/2. Masing-masing gambar nilainya 1/2. Berikutnya kita bagi lagi. Nah, di sini masing-masing bagian nilainya adalah 1/4. Nah, di gambar ini masing-masing bagian nilainya 1/6. Gambar berikutnya, masing-masing bagian nilainya adalah 1/8. Nah, teman-teman tahu ya, bahwa gambar yang di atas ini semuanya sama besar. Nah, ketika ini dijumlahkan, 1 tambah 1 berarti 2. Itu artinya bagian yang diarsir ini nilainya adalah 2/4. Begitu juga dengan gambar ketiga, 1 tambah 1 tambah 1, hasilnya adalah 3. Jadi, yang diarsir di sini ada 3/6. Untuk gambar keempat, ada 4 bagian. Ya, jadi nilainya adalah 4/8. Di sini semuanya sama besar ya, teman-teman, gambarnya. Itu artinya 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, dan sama dengan 4/8. Ya, ini semua senilai karena luas daerah yang diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama. Nah, sekarang waktunya kita berlatih. Teman-teman perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah tugas kita hari ini. Yang pertama adalah tugas memahami pecahan dengan gambar. Teman-teman silahkan disalin soal berikut di buku tulis. Selanjutnya, teman-teman jawab dengan teliti. Kalau sudah, teman-teman fotokan dan dikirim ke wali kelas masing-masing. Perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman lihat, bagian yang diarsir di sini ada 1. Sedangkan banyaknya bagian di sini ada 6. Jadi sudah tahu ya teman-teman, daerah yang diarsir mewakili, ingat tadi yang diarsir ada berapa, dari banyaknya bagian ada berapa. Seperti itu. Nah, kalau sudah ketahuan angkanya, teman-teman bisa tuliskan cara membacanya dan menentukan pembilang serta penyebutnya. Nah, tugas tentang perbandingan. Isilah titik-titik berikut dengan tanda lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Ingat ya, teman-teman,
Jika penyebutnya berbeda, maka tidak bisa langsung dibandingkan. Tetapi jika penyebutnya sama, itu baru bisa langsung dibandingkan. Nah, untuk soal nomor 2, teman-teman harus samakan terlebih dahulu penyebutnya. Ya, jadi untuk 2B itu tidak bisa langsung diurutkan karena penyebutnya berbeda. Nah, untuk gambar nomor 3, teman-teman perhatikan. Gambar pertama, bagian yang diarsirnya apakah lebih besar atau lebih kecil atau sama dengan bagian yang diarsir pada gambar kedua. Teman-teman bisa isi menggunakan tanda perbandingan. Apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan. Nah, teman-teman, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa ya, teman-teman, tugasnya difoto dan dikumpulkan sebelum jam 9 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.